bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh sebuah kebatilan yang terorganisir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman keluarga besar himpunan mahasiswa Islam? Semoga kita selalu ada dalam ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi. Sayyidina Ali pernah berkata, al-haqqu bila nidom buhu al-batil nidom, bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh sebuah kebatilan yang terorganisir. Di sini ditegaskan bahwa pentingnya sebuah organisasi. Namun yang menjadi pertanyaan, ilustrasi terbentuknya sebuah organisasi itu seperti apa? Karena hari ini organisasi itu sangat banyak, organisasi Islam maupun organisasi nasional. Tetapi tak jarang kita temukan organisasi satu dengan organisasi lain itu malah berbenturan. Antara organisasi Islam dengan organisasi Islam pun tidak jarang kita temukan mengalami perdebatan, bahkan konflik berkepanjangan. Apalagi organisasi Islam dengan organisasi nasional, dan kadang banyak teman-teman pula mengalami konflik. Terbentuknya sebuah organisasi itu berawal dari sebuah cita-cita yang sama antara individu yang satu dan individu yang lain. Jika memiliki cita-cita yang sama, kemudian individu bekerja sama dengan individu yang lain membentuk suatu organisasi, misalkan HMI, Keislaman dan Keindonesiaan, lalu membentuklah suatu organisasi mahasiswa Islam. Sehingga apabila nanti di dalam organisasi tersebut ada sebuah konflik, kembalikanlah konflik itu kepada common interest yang dibangun sejak awal pada organisasi tersebut, sehingga konflik yang terjadi bisa diatasi. Begitupun apabila suatu organisasi itu mengalami sebuah perbedaan pandangan dengan organisasi yang lain, kita kembalikan lagi kepada common interest-nya. Kita kembalikan lagi kepada tujuan awal organisasi itu dibentuk. Sehingga apabila kita kembali kepada tujuan awal organisasi itu dibentuk, saya kira konflik antar organisasi itu bisa dihindari. Sehingga organisasi yang ada, baik itu organisasi Islam maupun organisasi nasional, itu bisa berjalan lebih produktif daripada berlarut-larut dalam konflik berkepanjangan. Pentingnya suatu organisasi tadi dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa organisasi tersebut adalah upaya bersama untuk menegakkan sebuah kebaikan, untuk melahirkan suatu sistem yang dicita-citakan, yaitu suatu sistem yang berkeadilan, yang bisa menciptakan suatu masyarakat yang adil makmur. Kemudian cita-cita bersama merupakan cita-cita yang hakiki, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada 3 prinsip penting dalam berorganisasi. Yang pertama adalah al-hurriyah atau kemerdekaan. Seorang yang hendak berorganisasi itu jangan merasa terpaksa, sehingga apabila nanti dia merasa terpaksa dalam melaksanakan roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah masuliyah atau tanggung jawab. Orang yang hendak berorganisasi harus memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang nanti akan menjadi tugasnya, baik itu dalam suatu bidang atau dia harus siap dalam menempati bidang-bidang yang dipersiapkan dalam organisasi yang sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Yang ketiga, prinsip yang penting dalam suatu organisasi adalah itqan atau etos kerja. Progresivitas merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang berorganisasi. Jangan sampai seorang yang tercantum namanya dalam suatu kepengurusan tetapi dia tidak aktif, tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Sehingga 3 prinsip tadi menjadikan satu kesatuan, yaitu kemerdekaan, tanggung jawab, dan etos kerja. Kemudian hal yang paling penting dalam organisasi adalah database. Suatu organisasi yang memiliki database yang baik itu mengenai anggota tersebar di daerah mana saja, misalkan di HMI komisariatnya ada berapa, pengurusnya siapa saja, tersebar di berbagai wilayah di mana saja, kemampuannya apa, kemudian jurusan kuliahnya seperti apa, keilmuan yang dibidanginya apa, nanti akan membantu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang holistik, sehingga setiap sumber daya manusia yang ada bisa diperdayakan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Database tersebut pun akan membantu ketika ada suatu misalkan musyawarah, sehingga data yang diambil tidak asal-asalan. Perwakilan dari setiap komisariat misalkan untuk mengikuti suatu kompercap bisa dihitung sesuai dengan anggota komisariatnya berapa. Namun database ini adalah salah satu kelemahan dari suatu organisasi, sehingga sekelas organisasi HMI yang tua dan besar pun belum memiliki database yang baik, sehingga jumlah kader, kemampuannya apa saja, kuliahnya jurusan apa saja, hanya baru merupakan tebakan atau klaim-klaim semata. Jadi sebuah organisasi itu bukan hanya memiliki prinsip yang baik, tujuan yang baik, tetapi database pun merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Sekian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.